Dahulu kala, hiduplah seorang nabi bernama Yunus. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Yunus untuk pergi ke sebuah kota bernama Ninawa dan mengajak penduduknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, penduduk Ninawa adalah orang-orang yang keras kepala dan tidak mau mendengarkan Nabi Yunus. Nabi Yunus merasa sedih dan kecewa karena penduduk Ninawa tidak mau mendengarkan dakwahnya. Ia merasa marah dan memutuskan untuk meninggalkan kota Ninawa. Ia pergi ke pelabuhan dan menaiki sebuah kapal yang akan berlayar. Di tengah perjalanan, tiba-tiba badai besar datang menerjang kapal yang dinaiki Nabi Yunus. Ombak besar mengguncang kapal, dan semua orang di kapal ketakutan. Mereka tahu bahwa kapal mereka akan tenggelam jika badai tidak segera reda. Para penumpang kapal sepakat untuk melempar salah satu dari mereka ke laut sebagai tumbal agar badai reda. Mereka membuat undian, dan nama Nabi Yunus keluar sebagai orang yang harus dilempar ke laut. Nabi Yunus pasrah dengan takdirnya. Ia melompat ke laut, dan tiba-tiba seekor ikan paus yang sangat besar muncul dan menelannya. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus selama berhari-hari. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus merasa sangat menyesal karena telah meninggalkan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunannya. Ia berjanji akan kembali ke Ninawa dan melanjutkan dakwahnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa Nabi Yunus. Ia memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus dalam keadaan lemah dan sakit. Setelah pulih, Nabi Yunus kembali ke Ninawa. Ia melihat bahwa penduduk Ninawa telah bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah menyadari kesalahan mereka dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus sangat senang melihat perubahan itu. Ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesempatan kedua kepadanya dan kepada penduduk Ninawa. Kisah Nabi Yunus alaihi salam mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dalam berdakwah. Kita harus selalu bersabar dan terus berusaha mengajak orang lain ke jalan yang benar. Selain itu, kita juga harus selalu memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika melakukan kesalahan.